Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai model matematika tentang minat penggunaan gadget terhadap produk Apple. Adapun anggota dari kelompok satu yang pertama ada Nurlatifah Lubis dengan NIM 051, ada Nina Isliana dengan NIM 065, ada Nuratika dengan NIM 066, ada Dea Rena Rizkia dengan NIM 076 dan saya sendiri Nanda Syala Putri dengan NIM 081. Selanjutnya, nah sebelum kita membahas tentang pemodelan ini lebih jauh, saya akan menjelaskan sedikit latar belakang dari kasus yang kami ambil. Jadi, dalam era digital, masyarakat intens menggunakan teknologi komunikasi yang mana dapat mendorong pertumbuhan industri teknologi informasi dan gadget. Gadget seperti smartphone dan laptop memiliki berbagai fungsi, terutama akses internet yang memudahkan pengguna dalam mendapatkan informasi dan hiburan. Apple sebagai pelopor teknologi telah berkembang dari produk komputer ke berbagai perangkat elektronik konsumen seperti iPhone, iPad, MacBook, dan lainnya sejak didirikan pada tahun 1976. Nah, kemudian ada faktor-faktor yang memengaruhi minat pengguna terhadap produk Apple, yaitu yang pertama ada kualitasnya yang tinggi, ada desain yang elegan, kemudian ekosistem terintegrasi, brand image yang kuat, strategi pemasaran efektif, dan reputasi layanan pelanggan yang baik. Nah, oleh karena itu, kelompok kami tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul minat penggunaan gadget terhadap produk Apple yang akan menggunakan CLD atau Causal Loop Diagram dan SFD atau Stock Flow Diagram untuk menyelidiki hubungan dan dinamika di antara faktor-faktor tersebut. Adapun rumusan masalah yang pertama, apa saja elemen-elemen yang mempengaruhi minat pengguna gadget dalam membeli produk Apple? Yang kedua, bagaimana hubungan sebab akibat dari tiap elemen dalam menggunakan produk Apple? Dan yang ketiga, bagaimana bentuk CFD dan SFD dalam mengidentifikasi penggunaan Apple? Nah, kemudian tujuan masalahnya yaitu untuk mengetahui siklus minat pengguna gadget terhadap produk Apple dengan menggunakan aplikasi Stella dengan menerapkan metode CLD atau Causal Loop Diagram dan SFD Stock Flow Diagram. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Nuratika. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita akan membahas dulu mengenai metode causal loop diagram atau biasa disingkat dengan CLD. Causal loop diagram atau CLD adalah diagram pemikiran yang memperlihatkan hubungan sebab akibat dalam suatu sistem. Causal loop diagram mencakup variabel, hubungan antar variabel, tanda pada hubungan, dan tanda loop yang menunjukkan jenis perilaku sistem. Dalam sistem dinamik, terdapat hubungan kasual positif dan negatif, serta dua bentuk lingkaran umpan balik, yaitu positif yang biasa disebut reversing dan negatif yang biasa disebut dengan balancing. Nah, untuk mengetahui lebih dalam, kita akan memperlihatkan satu contoh. Nah, pada contoh ini, hubungan sebab akibat dari populasi yang melibatkan tiga variabel, yaitu populasi kelahiran, populasi, dan kematian. Nah, kelahiran menambah populasi. Populasi juga akan menambah kelahiran. Jadi semakin banyak populasi, maka akibatnya semakin banyak juga kelahiran. Sedangkan untuk kematian akan mengurangi populasi. Populasi semakin besar, maka kematian juga akan semakin besar. Nah, dalam penelitian kali ini, yaitu penggunaan gadget terhadap produk Apple, CLD akan diterapkan untuk menganalisis hubungan kompleks di antara faktor-faktor yang mempengaruhi minat pengguna. Nah, di sini saya akan menyebutkan beberapa variabel yang digunakan untuk
menggambarkan CLD dari penggunaan gadget terhadap produk Apple. Yang pertama ialah potensial customer, aktual customer, penjualan produk, ekosistem Apple, pelayanan pelanggan, kepuasan pelanggan, keterbatasan fitur, kekurangannya aplikasi, kesulitan akses dengan gadget lain, keamanan dan privasi, kualitas produk, inovasi teknologi, bad review, kesadaran label, reputasi brand, pemasaran dan branding, harga, biaya produksi, pajak, keraguan membeli, serta persaingan dengan label lain. Nah, untuk info lebih jelasnya mengenai penjelasan lebih jelas akan dilanjutkan oleh teman saya. Kepada dia disilahkan. Oke, karena tadi udah dijelaskan sama temen saya Tika sebelumnya tentang variabel-variabel yang kita angkat, sekarang kita mau mengidentifikasi hubungan sebab akibatnya. Yang pertama itu ada potensial customer, di mana semakin banyak potensial customer ini akan mengakibatkan banyaknya penjualan produk. Begitu juga dengan penjualan produk, itu apabila dia bertambah, maka final customer yang ingin kita raih itu bakal juga bertambah. Selanjutnya ada biaya produksi, di mana semakin besar biaya produksi, maka semakin besar juga, bukan semakin besar, semakin bagus kualitas produk yang akan dihasilkan. Selanjutnya ada inovasi teknologi yang sama dengan biaya produksi. Semakin tingginya inovasi ini, maka menghasilkan suatu kualitas dari produknya yang lebih baik lagi. Selanjutnya, kualitas produk sendiri itu menambahkan kepuasan dari suatu pelanggan. Nah, kualitas produk tidak hanya menambah kepuasan pelanggan, tapi juga bisa dalam bentuk keamanan privasi yang lebih terjamin. Selanjutnya ada keamanan privasi, di mana keamanan privasi sendiri menambahkan kepuasan pelanggan. Dan selanjutnya ada yang disebut sebagai ekosistem Apple. Apple, di mana ekosistem Apple ini lebih misal kita punya suatu gadget seperti HP dan laptop, itu akan lebih mudah dalam menyaring informasi atau segala macam, memindahkan file dan segala macam. Jadi kalau ekosistem dari dirinya sendiri itu sering menggunakan gadget seperti Apple, maka dia akan lebih leluasa sehingga menghasilkan kepuasan pelanggan. Nah, karena tadi sudah dijelaskan lagi, masih ada nih hubungan sebab akibatnya, di mana pelayanan pelanggan itu juga mampu menambah kepuasan pelanggan. Yang selanjutnya, dalam kesulitan akses dengan gadget merek lain yang seperti ku sebutkan sebelumnya pada ekosistem Apple, dan kurangnya fitur pada aplikasi, di mana kan kalau Apple sendiri itu kan punyanya App Store. Nah, kalau misal di Android itu kita punya Play Store, di mana Play Store itu lebih luas jangkauannya dibanding App Store. Jadi di sini kesulitan akses dan kurangnya fitur itu menambahkan keterbatasan fitur. Jadi fiturnya itu terbatas banget nih dalam produk Apple. Selanjutnya dalam keterbatasan fitur itu dia malah mengurangi kepuasan pelanggan. Nah, selanjutnya kepuasan pelanggan juga mengurangi ulasan buruk. Jadi kalau misal pelanggannya puas, nggak mungkin dong dia memberi ulasan buruk, jadi di sini kita minuskan ulasan buruknya. Nah, dalam bad review sendiri atau ulasan buruk itu juga mampu menurunkan reputasi dari suatu brand. Nah, yang mana pemasaran dari branding itu bisa kita tingkatkan sehingga reputasi brand itu kembali bertambah lagi. Selanjutnya, dalam reputasi brand sendiri itu dia mampu meningkatkan kesadaran merek sehingga orang-orang tuh jadi kenal sama brand ini, misalnya Apple itu. Dan selanjutnya, biaya produksi dan pajak, di mana kalau biaya produksinya banyak, pajaknya juga banyak, itu artinya akan menambah harga jual produk tersebut, di mana harga jual produk tersebut dapat mengurangi mengurangi keraguan enggak, minta maaf, maksudnya menambah keraguan customer untuk membeli suatu produk tersebut. Next. Nah, masih ada hubungan sebab akibat lainnya yang akan dijelaskan sama teman saya, Latifa. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang parameter lainnya, yaitu ulasan buruk atau bad review. Nah, ulasan buruk ini adalah tanggapan dari pengguna produk Apple yang sudah menggunakan produk tersebut, di mana ulasan buruk ini dapat menambah keraguan potensial customer untuk membeli.
parameter lanjut yaitu persaingan gadget merek lain, di mana sekarang kita lihat banyak sekali merek lain yang mengeluarkan berbagai gadget-gadget. Nah, karena hal tersebutlah menambah keraguan customer untuk membeli produk Apple ini sendiri. Selanjutnya yaitu kepuasan pelanggan, di mana kepuasan pelanggan akan meningkatkan loyalitas merek dan berpotensi untuk meningkatkan penjualan produk Apple di masa depan. Ya, selanjutnya yaitu kesadaran merek, di mana kesadaran merek atau branding dari produk Apple ini akan mampu meningkatkan penjualan produk karena kita ketahui bahwa produk Apple ini sudah dikatakan branding yang cukup terkenal dan cukup mahal untuk didapatkan. Selanjutnya yaitu keraguan membeli. Nah, keraguan membeli ini akan menurunkan penjualan produk pada produk Apple ini. Selanjutnya, identifikasi keberadaan loop. Dalam causal loop diagram ini, loop seringkali digunakan untuk menggambarkan sebuah hubungan kausalitas atau sebab akibat yang kompleks. Nah, dalam kasus yang kami ambil yaitu penggunaan gadget terhadap produk Apple, hanya terdapat satu loop yaitu antara potensial customer dengan penjualan produk, di mana potensial customer dapat meningkatkan penjualan produk dan penjualan produk dapat mengurangi potensial customer. Hal ini diakibatkan karena ketika seseorang melakukan pembelian, dia dapat menyebabkan penjualan produk meningkat dan populasi potensial customer-nya itu akan berkurang. Nah, sedangkan variabel-variabel lain itu tidak terdapat loop yang berhubungan karena elemen-elemen yang saling mempengaruhi itu sistem mayoritasnya adalah parameter-parameter yang cenderung tidak memiliki loop, di mana satu parameter dapat mempengaruhi lebih dari satu parameter lainnya, tapi tidak terdapat parameter atau konverter yang memiliki hubungan timbal balik atau dapat dibuat seperti loop. Nah, metode diagram lainnya akan dijelaskan oleh Saudara Nina Ezliana. Baiklah, selanjutnya yaitu metode Stock and Flow Diagram atau yang biasa disingkat dengan SFD. Nah, SFD sendiri adalah sebuah alat modeling yang digunakan dalam sistem dinamik untuk merepresentasikan struktur dari suatu sistem dengan informasi yang lebih detail dari yang tertera sebelumnya di causal loop diagram. Jadi, causal loop diagram yang sudah kami buat itu akan dibawa ke bentuk Stock and Flow Diagram. Nah, di dalam SFD sendiri ada dua elemen penting. Yang pertama itu stok, di mana stok ini merepresentasikan akumulasi terhadap waktu, sedangkan flow ini merepresentasikan perubahan dari stok terhadap waktu. Nah, atau dengan kata lain, flow ini merubah stok terhadap waktu, dan biasanya diukur selama interval waktu tertentu. SFD sendiri merupakan fondasi dari model sistem dinamik, dengan stok sebagai dasar untuk menghasilkan perilaku dalam sistem dan flow yang menyebabkan stok berubah. Nah, dari causal loop diagram yang sudah kami buat, itu kami bawa ke stock and flow diagram, dan kami peroleh SFD seperti ini, di mana stok yang ada dalam loop kami yaitu potential customer dan actual customer, yang dimana unit dari potential customer dan actual customer ini merupakan orang. Dan flow yang ada yaitu sales. Nah, jika kita lihat dari bahasanya sendiri, sales atau yang artinya penjualan, mungkin kita akan berpikir unitnya itu adalah barang per waktu atau satuan dari sales ini barang per waktu. Tapi sales di sini kami anggap sebagai probability atau kemungkinan potensial customer ini akan membeli produk. Jadi akhirnya dia akan menjadi actual customer. Nah, jadi dalam flow sales ini dia tidak memiliki unit. Sales sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor atau elemen atau variabel. Yang pertama itu ada kepuasan pelanggan dan kesadaran merek yang berbanding lurus dengan sales dan keraguan membeli. Jadi ketika potential customer ini memiliki keraguan untuk membeli, itu akan berbanding terbalik dengan sales. Selanjutnya yaitu equation-equation yang ada di dalam sistem stock and flow diagram ini dan nilai-nilai awalnya. Nah, yang pertama itu ada stock actual customer, di mana persamaannya itu actual customer di nilai awal ditambah sales, di mana sales ini rumusnya yaitu potential customer dikali kemungkinan potential customer ini menjadi actual customer yang dipengaruhi oleh kepuasan pelanggan, keraguan membeli, dan kesadaran merek.
nilai awal dari actual customer di sini kami mengambilnya 0 karena kami ingin melihat ketika pertumbuhan actual customer dari yang awalnya tidak ada. Lalu selanjutnya ada potential customer, itu rumus potential customer terhadap waktu, yaitu nilai awal potential customer dikurangi potential customer yang akhirnya menjadi actual customer. Nah, nilai awal potential customer kami yaitu 100 orang. Dan outflows di potential customer itu sama dengan inflows di actual customer, yang jadi rumus untuk salesnya itu sama. Selanjutnya yaitu nilai-nilai parameter yang mempengaruhi sales ini. Yang pertama ada bad review. Di sini karena bad review atau ulasan buruk juga terpengaruhi oleh kepuasan pelanggan yang sebelumnya telah membeli produk. Jadi di sini kami awalnya menganggap ulasan produknya itu 0,04, lalu dikurangi dengan kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada biaya produksi, itu kami berasumsi 0,07, lalu ada ekosistem Apple 0,075, harga yang dipengaruhi oleh biaya produksi dan pajak. Nah, harga biaya produksi dan pajak ini kita mungkin melihatnya sebagai satuannya itu unitnya itu mata uang, tapi di sini kita melihatnya sebagai suatu variabel yang dimensionless yang tidak memiliki unit. Selanjutnya yaitu inovasi dan teknologi itu 0,06, lalu ada keamanan dan privacy yang sejalan dengan kualitas produk, lalu ada kepuasan pelanggan yang dipengaruhi oleh ekosistem Apple, keamanan dan privacy, kualitas produk, pelayanan pelanggan, dan keterbatasan fitur. Lalu ada keraguan membeli yang dipengaruhi oleh bad review, harga, persaingan merek lain. Lalu ada kesadaran merek yang sejalan dengan reputasi perusahaan, kesulitan akses dengan gadget merek lain, kami berasumsi 0,06. Keterbatasan fitur itu sejalan dengan kesulitan akses dengan gadget merek lain, dan kurangnya fitur dan aplikasi yang ada di produk Apple itu. Lalu ada kualitas produk yang sejalan dengan biaya produksi dan inovasi dan teknologi. Lalu ada kurangnya fitur dan aplikasi, kami berasumsi nilainya 0,08. Lalu ada pajak 0,095, pelayanan pelanggan 0,065, pemasaran dan branding 0,07, persaingan merek lain 0,08, lalu yang terakhir reputasi perusahaan yang sebanding lurus dengan pemasaran dan branding, dan juga bad review dari pelanggan sebelumnya. Nah, ini adalah output stock and flow diagram dalam bentuk grafik, di mana actual customer ini yang awalnya 0 dan potential customer yang awalnya 100, itu seiring berjalannya waktu, karena nilai parameternya yang mempengaruhi tadi itu konstan dan tidak terpengaruh oleh waktu, jadi dia akan bertukar. Yang awalnya dia potential customer, dia akan menjadi actual customer. Begitu terus sampai seiring berjalannya waktu. Nah, next-nya itu adalah hasil dalam bentuk tabelnya, yang sama saja dengan sebenarnya ini hanya dalam bentuk visualisasi tabel dari hasil grafiknya. Selanjutnya untuk kesimpulan akan dibacakan oleh teman saya, Nanda Arsyela. Baik, jadi dari materi-materi yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perhitungan model menunjukkan nilai awal yang dipilih, semua potensial customer dapat menjadi actual customer jika faktor-faktor yang mempengaruhi tetap konstan. Namun, perubahan dalam elemen-elemen seperti biaya produksi dan yang lain-lain itu tentu dapat menambah keraguan pembeli, sehingga dapat mengubah hasil ini, yang mana yang tadinya potensial customer dapat menjadi actual customer, itu akan tetap menjadi potensial customer. Nah, hal ini diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai dampak faktor ekonomi terhadap minat pengguna untuk produk Apple sendiri. Baik, itulah penjelasan atau pembahasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam kesempatan kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.